pembacaannya, cara bacaannya ya, dan maknanya itu sendiri. Siapa yang sudah hafal surat Al-Mujadilah? Nah, sekarang Ibu mau tunjuk Ani, silakan baca ke depan dulu surat Al-Mujadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Oke, terima kasih. Zunita, tolong baca artinya, maju arti dari surat Al-Mujadilah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap yang kamu kerjakan. Oke, terima kasih. Coba kalian kaji kembali, lihat kembali surat Al-Mujadilah itu, ya. Jadi di dalam surat Al-Mujadilah ini seperti yang kita kaji itu, di situ ada berupa ikut sampel ya cara membacanya. Coba kalian lihat video ini. Jadi dari contoh sampel video ini yang kita lihat tadi anak-anak ya, setiap pembacaan Al-Quran itu harus ada tasawufnya. Ibu perhatikan kan kalian tadi ada kesalahan, tidak ada tasawufnya sebelum membaca. Nanti kita reka ulang ya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
bismillah, harus membaca tasawuf dulu. Terus dalam kandungannya, dalam kandungan itu anak-anak ada kandungan makna al-mujadilah tersebut dalam ayat 11. Yang pertama isi kandungannya surat al-mujadilah ayat 11 menjelaskan adab menghadiri majelis, termasuk majelis ilmu dalam majelis zikir, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Apa di sini yang dimaksud majelis anak-anak? Siapa yang tahu? Ini majelis yang dimaksud majelis dalam makna arti kandungan surat al-mujadilah tersebut apa? Nah, majelis itu dalam bentuk kita itu rumah ibadah ya. Kita duduk di majelis, ataupun kita pengajian rutin. Ibu-ibu itu atau remaja Islam masjid ya, itu dalam satu majelis, dalam satu masjid, musola atau tempat peribadatan yang lain, kecuali peribadatan yang orang-orang muslim ya. Terus yang kedua, di antara adab menghadiri majelis Rasulullah dan mentaati beliau, termasuk ketika beliau memerintah untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Nah, seumpama nih kita ini menghadiri suatu dalam pengajian suatu majelis, dalam majelis itu Rasulullah mengingatkan dan memerintah kita duduk di antara apa? Majelis satu ke majelis yang lainnya, musola satu ke musola atau ke masjid. Kalau zamannya Rasulullah ada Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Kan? Terus yang ketiga, pemimpin majelis boleh meminta seorang yang pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. Contohnya, seorang pemimpin itu yang berjuang dalam keislamian ya, yang berjuang dalam Islam jihad atau jihad. Seorang pemimpin itu bisa pindah-pindah tempat yang memperjuangkan agama Islam, orang yang dimuliakan. Di dalam muslim ini, dalam agama Islam, orang yang sebagai orang yang pilihan Allah itu, Nabi Muhammad itu dikasih gelar apa anak-anak? Ulul azmi ya. Nah, itu Nabi Muhammad dikasih gelar itu. Nabi Muhammad sama aja kekasih Allah. Yang keempat, orang yang berlapang-lapang di majelis akan apa anak-anak? Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpullah pada orang-orang yang muslim, berkumpullah pada orang-orang yang tahu agama ini, saya Allah akan memberi apa? Hidayah yang besar ya, akan mengangkat derajat. Terus surat al-mujadilah ini tadi dalam kandungannya selain ini anak-anak ada lagi isi suratnya, maknanya itu dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tiada batas ya, karena ilmu itu semakin banyak kita menggali ilmu, semakin banyak kita beribadah kepada Allah. Tuntutlah ilmu setinggi langit, kata peribahasa ya. Makanya itu kita berlomba-lomba mencari ilmu. Dalam ilmu itu tadi manusia akan diangkat derajatnya melalui ilmu itu sendiri. Orang berilmu dan berakhlak itu yang paling diutamakan. Duluan akhlak apa duluan ilmu anak-anak? Akhlak apa ilmu? Pilih orang yang berilmu tetapi tak mempunyai akhlak, atau pilih orang berakhlak tapi mempunyai ilmu? Bingung kan? Nah, kita pasti memilih orang yang berilmu dan berakhlak. Apa gunanya orang ilmu yang tinggi, orang-orang yang sukses, yang pintar itu belum tentu punya hati atau punya hati nurani, terutama akhlakul karimah ya. Oke, next. Dalam ini membaca al-mujadilah ini besok ibu akan kasih ya
Belum paham? Sudah paham semua? Alhamdulillah ya. Besok Ibu akan membagikan lomba LKPD dan lomba itu kalian kerjakan minggu depan dikumpul untuk menambah apa anak-anak tadi? Menambah nilai ya. Menambah nilai termasuk ilmu. Nah, terus di situ ada tertera bacaan apa anak-anak? Dalam surat Al-Mujadilah. Dalam surat Al-Mujadilah ada yang namanya alif lam samsiah dan mato tobi'i ya, terjadi pada kata allazina. Alif lam samsiah terjadi karena huruf lam bertemu apa anak-anak? Bertemu huruf samsiah lam atau mim. Sedangkan mat tobi'i terjadi karena huruf zal berharokat kasroh bertemu dengan sukun. Coba kalian lihat di situ ya. Huruf lam pada kalimat apa nama? Pada kalimat allazina. Ya, adakah di situ? Ada ya. Terus ada ya ayyuha. Nah, kalimat pertama ya ayyuha itu karena ada huruf mat bertemu dengan hamzah. Atau kalimat lain caranya diperpanjang ya bacaannya. Kalau ada kasroh di situ ada tanda alifnya itu dibaca apa anak-anak? Panjang. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kita baca itu harus cengkoknya, tajwidnya kita harus pas ya. Terus kita harus tahu kandungan huruf-hurufnya, huruf apakah yang tertera di situ di ayat itu kita harus paham ya. Lam tarkib itu didahului oleh kasroh. Cara bacanya gimana anak-anak? Qaf ya. Cara bacanya itu kita tekan di tenggorokan qaf ya. Terus di situ juga ada al-qawariyah ya, bertemu dengan apa? Alif lam bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya huruf lam harus jelas ya. Jelas. Idhar itu jelas atau enggak? Jelas ya, jelas atau terang itu termasuk idhar. Kalau berdengung itu termasuk apa? Iqlaq berdengung. Kalau iqlaq itu hurufnya apa bertemu dengan apa? Ba bertemu dengan iya, bertemu dengan ba bukan pa. Nah, pintar ya. Berarti kita sudah paham semuanya dalam lafaz-lafaznya ya, harokatnya, tajwidnya kita harus hafal ya. Terus bagaimana lafaz Al-Mujadilah ayat 11 itu? Artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berikanlah kelapangan dalam majelis-majelis maka lapangkanlah. Insya Allah akan melapangkan untukmu. Yang dimaksud melapangkan di sini akan mengangkat derajat kita, akan dipermudah. Bagaimana ya? Allah itu mengangkat derajat kita dalam suatu majelis-majelis. Dalam sekolah di sini termasuk majelis bukan anak-anak? Majelis. Karena di sekolah kita dididik secara mental, akhlak kita, dididik secara apa? Menjadi fundamental kita dalam pendidikan. Fundamental dalam pendidikan itu adalah suatu yang namanya akhlak. Akhlak itu tindak tanduk yang baik, budi pekertinya yang baik. Nah, dalam kurikulum Merdeka kita tertera ada yang namanya profil Pancasila. Profil Pancasila ini ada tertera pada tingkah laku kita. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap sama. Di dalam satu kelas ada yang namanya apa tuh nak? Beda suku, beda ras atau beda warna kulit ya. Kita tidak boleh saling membuli ya, itu termasuk profil Pancasila.
Jadi profil Pancasila ini mengenai apa anak-anak? Pendidikan apa? Ya, pembentukan karakter yang baik, karakter yang membangun ya, karakter yang berbentuk Islami atau Muslim ya. Oke, dari sini ada yang lagi yang belum paham anak-anak? Paham, alhamdulillah. Oke. Ibu mau tanya, hari ini kalian merasa gimana? Ibu tanya refleksi kalian ini nih apa ya? Hari ini nih merasa gimana perasaan kalian? Senang. Ada yang sedih tidak? Tidak. Alhamdulillah kalau senang semua. Kita wajib satu anak-anak, kita wajib bersyukur. Sabar itu harus enggak? Harus bersyukur, sabar, ikhtiar ya. Namanya kehidupan, roda kehidupan mesti berputar. Kaitannya dengan surat Al-Mujadilah. Kalian harus apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu tiada batasnya. Oke? Itu tadi ya, lembar LKPD. Besok kalian kumpul kembali, kalian kerjakan. Tugasnya apa dalam LKPD itu anak-anak? Kalian menulis surat Al-Mujadilah ayat 11 beserta artinya. Dan nanti kalian menghafalkannya. Jangan lupa nanti dihafalkan ya. Ya, oke. Sekiranya materi hari ini kita sudah selesai. Nah, materi hari ini kita selesai itu kita apa tuh namanya? Kita besok akan mengupas kembali materi-materi kita yang selanjutnya ya. Terutama surat Al-Mujadilah ini ayat 11 kalian harus hafal ya. Harus hafal satu persatu. Nah, nanti kalian kalau belum paham kalian ibu peluang kasih waktu diskusi, pembagian kelompok. Jadi ibu nanti siapa yang kelompok mana, kelompok A, B, C, kalian yang bisa apa tuh namanya hafal duluan, maka nanti ibu akan kasih hadiah ya. Semangat anak-anak. Semangat. Nanti siapa kelompok siapa duluan yang bisa menghafal beserta artinya, maka ibu nanti akan mengasih apa? Hadiah. Mau tidak dikasih hadiah? Mau. Alhamdulillah. Terus di sini kita selain kita mempelajari surat Al-Mujadilah, kita sudah tahu kandungan isi dan maknanya. Kita harus tahu apa anak-anak? Yang tadi ibu sampaikan, sikap apa? Dalam profil Pancasila, saling toleransi itu kembali ya, saling toleransi ya, karena kita berbeda-beda agama. Agama satu, agama yang lain punya majelis taklim sendiri-sendiri ya. Contohnya rumah peribadatan sendiri-sendiri ya. Makanya kita tidak boleh saling